Tarik napas perlahan, putra mahkota. Siku Anda masih terlalu rendah. Lindungi dada Anda dan biarkan bahu Anda yang menopang beban tali busur ini, bukan jemari Anda. Maafkan aku, Panglima Wira. Sudah berjam-jam kita berlatih, tetapi rasanya genggamanku masih belum sekuat yang engkau harapkan. Busur ini terasa kian berat setiap kalinya. Bukan busurnya yang bertambah berat, putra mahkota, melainkan pikiran Anda yang sedang terbebani. Menjadi calon penerus tahta kerajaan Arunika bukan sekedar tentang seberapa kuat Anda mengayunkan pedang atau seberapa jauh anak panah Anda melesat. Ini tentang ketenangan jiwa yang di tengah badai. Jujur saja, Panglima, ada ketakutan dalam diriku. Beberapa tahun telah berlalu sejak ayah meresmikan penunjukanku. Namun setiap kali aku memandang rakyat Arunika, aku bertanya pada diri sendiri, apa aku benar-benar sanggup melindungi mereka? Apakah aku mampu memimpin kerajaan sebesar ini sebaik ayahanda? Meragukan diri sendiri adalah tanda bahwa Anda menghormati tanggung jawab besar tersebut, Pangeran. Pangeran Arga, Baginda Raja Arkan memilih Anda bukan tanpa alasan. Beliau melihat kebijaksanaan dan ketulusan di dalam hati Anda. Dua hal yang tidak bisa diajarkan oleh latihan perang apapun. Namun ingatlah, kebajikan tanpa kekuatan hanya akan menjadi kelemahan di mata musuh. Kebajikan tanpa kekuatan adalah kelemahan. Aku akan mengingat pesanmu itu, Panglima. Itu bagus. Ada satu hal yang belum saya katakan kepada Anda soal selir Velina dan Adipati Raksa. Apa itu berkaitan dengan mereka yang diperbolehkan kembali ke istana setelah dipengasingan? Iya, putra mahkota, itu benar sekali. Dua tahun di penjara bawah tanah dan 8 tahun di pengasingan. Sudah cukup penderitaan ini. Akhirnya kita bisa kembali ke istana. Dan itu semua berkat kemurahan hati Pangeran Arga yang meminta raja untuk membebaskan kita. Jangan menyebut nama itu di hadapanku, Adipati. Nyatanya seperti itu. Pangeran Arga yang menjadi putra mahkota, dia dipuji dan diagungkan, dicintai. Sedangkan putramu, diam. Ini sangat tidak adil, Adipati. Putraku Pangeran Damar, dia memiliki darah murni kerajaan ini. Dia telah mencurahkan seluruh hidupnya mempelajari ilmu pemerintahan sejak kecil dan menunjukkan kesetiaan pada Arunika. Lantas, apa yang dia dapatkan disingkirkan begitu saja hanya karena Pangeran Arga telah kembali. Kerajaan ini belum sepenuhnya menjadi milik Pangeran Arga. Mahkota yang berada di atas kepalanya hanyalah benda mati yang bisa kita rebut kapan saja, asal kita menyusun strategi dengan cermat. Sejauh mana persiapan kelompok kita, Adipati? Apakah para bangsawan dan mantan pendekar bayaran itu dapat kita percaya sepenuhnya? Semua sudah berjalan sesuai rencana. Beberapa pejabat tinggi yang kecewa dengan kepemimpinan Raja Arkan telah menyatakan ikrar setia kepada kita. Seberapa jauh? Mantan pendekar bayaran telah bersiap di posisi masing-masing. Malam ini kita akan mengadakan pertemuan rahasia untuk merumuskan langkah pamungkas. Bagus. Pastikan pertemuan malam ini berjalan tanpa adanya celah sedikit pun. Jangan sampai ada seekor lalat pun yang bocor melapor ke Panglima Wira atau Baginda Raja. Itu sudah jelas, tapi kita harus kembali ke istana terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Tentu saja. Aku juga tidak sabar untuk kembali ke istana. Aku tidak sabar untuk melihat putraku yang akan menggantikan tahta itu. Tahta Arunika akan segera kembali ke tangan yang berhak. Perhatikan baik-baik,
Siapa yang ada di ruangan ini? Kita semua disatukan oleh nasib dan ketidakadilan yang sama. Selama Pangeran Arga masih hidup dan menggenggam penuh dukungan dari rakyat Arunika, kita semua tidak akan pernah mendapatkan posisi yang layak di kerajaan ini. Namun, Adipati Baginda Raja Arkan sangat menyayangi Pangeran Arga. Seluruh prajurit berada di bawah komando Panglima Wira yang sangat setia. Resiko pengkhianatan ini sangat besar bagi kami. Resiko? Apa kalian lebih memilih hidup di bawah telapak kaki anak kemarin sore yang belum berpengalaman itu? Tentu saja tidak. Pangeran Arga hanyalah simbol kelemahan. Raja Arkan sudah tua dan kehilangan taringnya. Jika kalian takut mengambil resiko, kalian hanya akan menjadi pelayan selamanya. Kami tidak peduli siapa yang duduk di tahta. Yang kami perlukan adalah kepastian dan imbalan yang pantas atas keahlian bertarung kami. Imbalan kalian sudah dijamin. Tugas kalian sederhana pada tahap awal ini. Ciptakan kekacauan terselubung. Kau selalu cepat. Aku memang selalu cepat dan tetap menggunakan dirimu meskipun 10 tahun yang lalu kau gagal. Dan untuk kau pejabat, besok saat sidang kerajaan berlangsung, kalian harus melempar umpan pertama. Ubah pandangan Raja Arkan terhadap Pangeran Arga. Buat rakyat meragukan kepemimpinan sang putra mahkota. Aku mengerti, Adipati. Aku akan menyusun laporan palsu yang seolah-olah berasal dari inspirasi keraguan rakyat di berbagai pelosok wilayah. Bagus. Ingat, pertemuan ini harus tetap menjadi rahasia yang terkubur rapat di bawah tanah ini. Jika ada satu kata pun yang bocor ke telinga Raja Arkan atau Panglima Wira, kalian tahu apa konsekuensinya. Selamat pagi para bangsawan, panglima dan pejabat kerajaan Arunika. Sidang hari ini dibuka untuk membahas perkembangan kesejahteraan serta keamanan wilayah kita. Apakah ada laporan penting yang perlu disampaikan? Ampun tuanku yang maha bijaksana, aku memberanikan diri membawa suara ketakutan dan keresahan yang mulai berhembus di tengah-tengah lapisan masyarakat Arunika. Keresahan apa yang kau maksud pejabat? Bukankah keadaan wilayah kita saat ini aman dan tentram? Secara fisik memang demikian tuanku. Namun rakyat mulai gelisah memikirkan masa depan kerajaan Arunika. Apa yang membuat rakyatku gelisah, wahai pejabat? Pengangkatan putra mahkota Pangeran Arga memicu keraguan di mana-mana. Banyak pedagang dan tetua desa merasa beliau belum memiliki pengalaman perang maupun kebijaksanaan politik untuk melindungi Arunika dari ancaman luar. Rakyat meragukanku, tetapi aku telah mendedikasikan seluruh waktuku untuk berlatih keras setiap hari demi memenuhi harapan mereka. Dan setelah 10 tahun, mengapa baru ragu sekarang? Mohon maaf putra mahkota Arga, kami sangat menghargai niat baik dan semangat Anda. Namun kepemimpinan bukanlah sekedar tentang niat baik. Rakyat butuh kepastian, bukan sekedar calon raja yang masih belajar. Baginda Raja, mungkin kita perlu meninjau kembali keputusan penunjukan ini demi menjaga kestabilan kerajaan. Cukup Adipati, putra mahkota Pangeran Arga berlatih di bawah bimbingan langsung dari saya dan Baginda Raja. Kemampuan beliau sangat pesat dan sangat cepat. Jangan menyebarkan isu yang belum tentu benar kebenarannya di ruang sidang yang mulia ini. Tenang semuanya, tenang. Aku adalah Raja Arunika dan aku tidak akan pernah mengambil keputusan besar hanya berdasarkan desas-desus atau laporan mentah di atas kertas. Jika ada keraguan di hati rakyat, maka tugas kitalah untuk mencari kebenarannya secara langsung. Lantas, apa petunjuk Baginda untuk menyelesaikan hal ini? Panglima Wira, aku memerintahkan engkau untuk membawa pasukan terbaikmu menyisir seluruh pelosok negeri ini. Periksa di setiap keadaan perbatasan dan dengarkan langsung apa yang dirasakan rakyat. Jangan kembali sebelum engkau mendapatkan kebenaran yang sejati. Hamba laksanakan perintah agung ini secepatnya, Tuanku Raja Arkan.
Pangeran Damar, anakku sayang, mengapa engkau selalu menghabiskan waktu menyendiri di tempat sepi seperti ini? Tatapan matamu mencerminkan kesedihan yang mendalam. Ibu, aku baru saja mendengar apa yang terjadi di sidang kerajaan pagi tadi. Para pejabat mulai mempertanyakan kedudukan Pangeran Arga sebagai putra mahkota. Aku merasa sangat kasihan kepadanya, Ibu. Kasihan? Engkau mengasihani Pangeran Arga? Pangeran Damar, sadarlah, dialah yang telah merebut posisi yang seharusnya menjadi milikmu sejak engkau dilahirkan ke dunia ini. Tetapi mengapa ibu selalu berkata begitu? Pangeran Arga adalah saudaraku. Dia selalu memperlakukanku dengan baik dan penuh rasa hormat. Dia sangat berbakat dan pantas menjadi raja. Kebaikan itu hanyalah topeng untuk menutupi rasa takutnya padamu. Pangeran Damar, engkau memiliki darah murni. Engkau belajar lebih keras darinya. Tahta Arunika itu adalah hakmu. Apakah engkau tega melihat ibumu ini terus disingkirkan dan direndahkan di istana ini hanya karena engkau enggan memperjuangkan hakmu sendiri? Aku tidak pernah bermaksud merendahkan ibu. Aku hanya bingung. Di satu sisi aku menghormati Pangeran Arga dan Ayahanda, tetapi di sisi lain aku tidak ingin membuat ibu kecewa. Jika engkau tidak ingin membuat ibu kecewa, maka bukalah matamu, anakku. Jangan biarkan kebaikan palsu Pangeran Arga membuaimu. Persiapkan dirimu, karena saat waktunya tiba, engkaulah yang harus berdiri menuntut tahta itu kembali. Ternyata ibu tidak berubah. Aku pikir setelah 10 tahun semuanya akan berubah termasuk ibu. Padahal yang membebaskan dan memaafkan ibu adalah Pangeran Arga. Malam ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Suasana di belakang istana ini memang selalu mencekam setelah tengah malam. Tunggu dulu, mengapa ada pedaran cahaya lilin di dalam gudang tua itu? Tempat itu bukankah sudah bertahun-tahun dikunci dan dilarang untuk dikunjungi? Kita serang beberapa wilayah perbatasan, buat rakyat marah kepada Raja Arkan. Asap bom akan mempermudah pergerakan kita. Suara Adipati Raksa, dan ada banyak pria yang berpedang di dalam sana. Ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap kerajaan. Aku harus bergegas. Aku harus memberitahukan hal berbahaya ini kepada Panglima Wira sebelum semuanya terlambat. Perhatikan titik-titik merah ini dengan baik. Ini bukan sekedar garis di atas kertas, melainkan titik nadir kerajaan Arunika. Kita tidak akan membuang energi dengan menyerang gerbang depan istana secara mentah-mentah. Kita akan membakar wilayah-wilayah perbatasan ini terlebih dahulu. Membakar desa perbatasan adalah hal yang sangat mudah bagi orang-orangku, Adipati. Namun, apa ada untungnya bagi rencana besarmu? Kerusuhan kecil tidak akan langsung menjatuhkan Raja Arkan dan tahtanya. Engkau dangkal, pendekar. Kerusuhan di perbatasan akan membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Raja Arkan dan putra kesayangannya itu Pangeran Arga adalah pimpinan yang lemah dan tidak sanggup melindungi mereka. Ketika rakyat kelaparan, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan, saat itulah rakyat sendiri yang akan menuntut Arkan. Saat itulah rakyat sendiri yang akan menuntut Arkan untuk turun dari jabatannya. Strategi yang sungguh kejam, memanfaatkan keputusan rakyat untuk meruntuhkan kerajaan dari dalam. Aku menyukainya. Tepat sekali. Panglima Wira dan pasukan utamanya saat ini sedang dipancing keluar istana atas perintah Raja Arkan sendiri. Begitu kerusuhan di perbatasan pecah besok malam, fokus istana akan terpecah total. Saat itulah kelompok kita akan bergerak menguasai aula utama dan menempatkan putra Pangeran Damar sebagai penguasa baru. Arunika akan kembali ke tangan yang berhak. Tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan Pangeran Arga maupun Arkan dari kehancuran ini.
Kepung seluruh area gudang, kepung setiap sudut tanpa celah. Jangan biarkan satu pengkhianat pun lolos hidup-hidup. Sialan, kita telah dikepung. Bagaimana bisa prajurit mengetahui tempat ini? Ini tidak mungkin. Panglima Wira seharusnya sudah meninggalkan istana. Siapa yang membocorkan pertemuan ini? Jangan panik, Raksa. Gunakan semua pendekar bayaranmu untuk menahan mereka. Kita tidak boleh tertangkap di sini. Atas nama kerajaan Arunika dan Baginda Raja Arkan, letakkan senjata kalian, wahai pengkhianat. Kalian telah berakhir malam ini. Jangan mimpi, Panglima tua, ambil nyawaku jika engkau sanggup. Kita tidak akan sanggup menahan jumlah prajurit ini. Pertempuran ini sudah kalah. Kita harus melarikan diri sekarang juga melalui lorong rahasia di dalam gudang. Ah, sialan kau Wira. Rencanaku yang sempurna hancur berantakan gara-gara engkau. Lempar bom asap sekarang. Buka lorong rahasia bawah tanah. Cepat. Asap beracun lindungi mata kalian. Tahan posisi. Jangan biarkan asap ini mengacau barisan kalian. Tutup hidung kalian dengan kain. Kepung area lantai gudang. Mereka mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Bagaimana bisa? Sebab kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan yang sejati. Panglima, sebagian musuh telah kami lumpuhkan, tetapi Adipati Raksa dan Felina telah meloloskan diri melalui lorong rahasia ini. Haruskah kami mengejar mereka? Tahan posisi kalian, wahai prajurit. Amankan seluruh area ini dan kumpulkan semua barang bukti yang mereka tinggalkan. Aku sendiri yang akan melaporkan pengkhianatan besar ini kepada Baginda Raja. Ampun Tuanku Raja Arkan, aku datang membawa laporan terkait penyergapan di gudang tua belakang istana. Kami berhasil melumpuhkan serta menahan puluhan pendekar bayaran yang terlibat. Namun, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Katakan padaku, Wira, katakan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi di sana. Siapa dalang di balik persekutuan gelap ini? Pengkhianatan itu adalah Adipati Raksa dan Felina. Tuanku, kami menemukan bukti-bukti autentik ini di lokasi kejadian. Peta rencana pembakaran wilayah perbatasan, surat-surat persengkokolan ini, serta stempel rahasia mereka. Saat pertempuran memuncak, keduanya berhasil meloloskan diri melalui lorong rahasia di bawah tanah gudang sebelum sempat kami amankan. Felina dan Adipati Raksa, mereka tidak berubah, sudah aku duga. Dendam dan ambisi kekuasaan telah meracuni pikiran mereka, tuanku. Felina tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Pangeran Arga yang ditunjuk sebagai putra mahkota bukan Pangeran Damar. Sungguh ironisnya, selama puluhan tahun aku memimpin Arunika, aku selalu bersiap menghadapi serangan musuh dari luar perbatasan. Aku membangun benteng yang kokoh, melatih ribuan prajurit tangguh, namun aku justru buta terhadap racun pengkhianatan yang bertumbuh subur di dalam rumahku sendiri. Jangan biarkan kesedihan melumpuhkan Anda, tuanku. Aku telah memperketat seluruh penjagaan istana dan menyebar pasukan untuk memburu Adipati Raksa serta Felina. Kerajaan ini masih berdiri teguh di bawah kepemimpinan Anda dan putra mahkota Pangeran Arga.
1, 2, 3. Aku tidak boleh mengendurkan latihanku sedikit pun. Kata-kata Panglima Wira kemarin terus bergema di pikiranku. Keadilan tanpa kekuatan hanyalah sebuah kelemahan. Jika rakyat meragukan kemampuanku karena usiaku yang masih muda, maka aku harus membuktikan bahwa aku pantas berdiri di depan mereka sebagai pelindung. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras dari siapapun di kerajaan ini. Ayahanda telah mencurahkan seluruh hidupnya demi kedamaian Arunika. Aku tidak akan membiarkan keraguan atau ketakutanku merusak warisan agung yang sedang dipertaruhkannya. Badai apapun yang akan datang di masa depan, aku siap menghadapinya demi rakyat dan kerajaanku. Aku tidak sanggup berjalan lebih jauh lagi, Raksa. Kakiku sudah tidak berdaya. Sampai kapan kita harus bersembunyi seperti binatang buruan di dalam hutan gelap ini? Bertahanlah sedikit lagi. Jika kita berhasil melintasi sungai di depan, kita akan bertemu dengan kelompok pemberontak sekutu kita. Kita bisa menyusun kekuatan kembali di sana. Hentikan langkah kalian atas perintah Baginda Raja Arkan dan Panglima Wira, Adipati Raksa dan Felina. Kalian dinyatakan sebagai pengkhianat kerajaan dan berada di bawah penangkapan. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian mengarahkan senjata kepada ratu kalian sendiri. Aku adalah istri raja. Jangan mendekat. Siapapun yang berani melangkah akan kubunuh. Gelar Anda telah dicabut sejak pengkhianatan Anda terbongkar, Felina. Menyerahlah secara baik-baik atau kami akan menggunakan kekerasan. Sialan, lepaskan kami. Prajurit tidak berguna. Ini belum berakhir. Kalian semua bawa para pengkhianat ini kembali ke istana. Jebloskan mereka ke dalam penjara bawah tanah yang paling dalam. Dengarkan suara langkah para penjaga di luar sana. Raja Arkan dan Panglima Wira pasti merasakan sangat puas malam ini. Mereka mengira telah memenangkan pertarungan hanya karena berhasil mengurung kita di tempat kotor dan menjijikan ini. Biarkan saja mereka bersenang-senang dan merasa aman untuk sementara waktu, Raksa. Kemenangan mereka hanyalah ilusi semata. Mereka tidak pernah tahu bahwa penangkapan ini justru melengkapi potongan terakhir dari permainan kita. Utusan rahasia kita telah berhasil menyusup keluar sebelum benteng dikunci total, bukan? Surat perintah kepada sekutu luar negeri kita sudah terkirim. Tentu saja, benih-benih kehancuran telah kutanam di hati Pangeran Damar, dan sekutu kita di luar perbatasan kerajaan telah menerima instruksi untuk bergerak. Jeruji besi ini tidak akan sanggup menahan kita selamanya saat asap perang yang sesungguhnya membakar Arunika dari luar dan dalam tahta kerajaan itu akan jatuh ke tangan kita tanpa bisa dicegah oleh siapapun. Hahaha. Periksa setiap sudut kereta. Jangan lewatkan satu dokumen, kotak kayu atau barang bawaan apapun. Atas perintah langsung dari Raja Arkan, keamanan seluruh gerbang kerajaan Arunika diperketat mulai malam ini tanpa terkecuali. Siap, Kapten. Segera kami laksanakan. Tidak ada satupun barang yang masuk tanpa izin resmi dan pemeriksaan ketat. Ampun, Tuan Kapten. Kami ini hanya pedagang kecil yang membawa pasokan rempah dan kain dari desa sebelah. Mengapa pemeriksaan malam ini begitu ketat dan menyeramkan? Kereta kami diperiksa seolah-olah kami ini sekawan perampok.
Penyerbuan di gudang tua ini tadi sore telah mengubah segalanya, Ibu Tua. Nyawa rakyat dan keselamatan kerajaan sedang terancam oleh pengkhianat yang belum teridentifikasi. Kami tidak bermaksud menyulitkan rakyat, tapi kami tidak boleh lengah sedikit pun. Siapa saja dapat menjadi penyusup yang menyamar di balik jubah pedagang. Baik Tuan, kami paham dan bersedia menunggu. Silakan periksa seluruh muatan kami demi keselamatan kerajaan Arunika. Kuda ini bersih, Kapten. Hanya ada rempah-rempah dan bahan pangan. Tidak ditemukan senjata maupun surat rahasia. Bagus, izinkan kereta ini masuk. Lanjutkan pemeriksaan ke antrian berikutnya. Jaga mata dan telinga kalian tetap tajam. Hamba menghadap untuk menyerahkan seluruh barang bukti yang berhasil kami sita dari lokasi penyerbuan gudang tua Baginda Raja. Pasukan kita berhasil mengamankan beberapa gulungan peta wilayah dan surat-surat dengan sandi rumit. Namun, yang paling membingungkan adalah benda ini. Lambang burung gagak hitam dengan sayap terbentang. Aku pernah melihat simbol ini dalam catatan sejarah lama. Ini bukan sekadar persekongkolan pemberontakan biasa, Wira. Lambang ini memiliki organisasi rahasia yang telah lama bersembunyi dan mendalangi keruntuhan beberapa kerajaan di wilayah perbatasan. Apakah Anda meyakini bahwa mereka telah berhasil menancapkan cengkramannya di dalam wilayah kerajaan Arunika? Jika demikian, musuh kita berada jauh lebih dekat daripada yang kita duga selama ini. Tepat sekali, mereka pasti telah merekrut orang-orang dalam untuk merencanakan pengkhianatan ini. Kita tidak boleh tinggal diam menunggu serangan mereka berikutnya. Saya siap jika harus kembali menyerang mereka, Yang Mulia Raja. Panglima Wira, bentuklah satu pasukan khusus yang paling tangguh dan yang paling setia. Selidiki seluruh jaringan ini hingga ke pelosok dan desa terpencil kerajaan Arunika. Perintah Baginda akan segera hamba laksanakan. Hamba sendiri yang akan memimpin penyelidikan ini dan memastikan tidak ada satupun pengkhianat yang lolos dari keadilan kerajaan. Berhati-hatilah Wira, kegelapan sedang menyelimuti Arunika dan kita harus bertindak lebih cepat sebelum bayang-bayang gagak hitam ini menghancurkan kedamaian rakyat kita. Laksanakan Baginda Raja. Pemberontakan semakin merajalela. Aku tidak bisa berdiam diri di sini terlalu lama. Apa yang membuatmu semakin gelisah, Raja? Apa ini masih berhubungan dengan Felina dan Adipati Raksa? Ini hanya dugaan. Selama ini pengkhianat itu adalah mereka, terutama Felina dan Adipati Raksa yang kabur dari penjara. Katakan, apa yang bisa aku lakukan? Aku juga ingin membantumu. Aku tidak bisa berdiam diri, sedangkan orang-orang jahat di luar sana masih mencoba untuk memberontak. Kau cukup di sini, duduk dan diam. Yang manis ya, ini adalah tugasku. Kau berdiri di sampingku, itu sudah sangat cukup membantuku. Jangan salah paham bahwa aku tidak ingin kau ikut. Aku hanya tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk kepadamu, Ratu Elara. Baiklah. Ketangkasan dan refleksmu makin mengagumkan, Pangeran Arga. Ayunan pedangmu makin presisi dan tumpuan kakimu tidak tergoyahkan. Terima kasih Panglima. Namun saya merasa gerakan saya masih terlambat seperkian detik saat mengantisipasi serangan dari arah samping. Dalam pertempuran yang sesungguhnya, kelalaian kecil itu bisa berakibat fatal. Bagus Pangeran Arga. Menyadari kekurangan diri adalah tanda awal dari ketaguhan sejati. Namun ingatlah, Pangeran, seorang calon raja tidak hanya diukur dari tajamnya pedang
atau ketepatan panahnya, melainkan dari ketajaman pikirannya sebelum menyarungkan atau menghunus senjata tersebut. Pedang hanya bisa menyelamatkanmu dalam satu pertempuran, tetapi kebijaksanaan dapat menyelamatkanmu seluruh kerajaan dari kehancuran. Pesan itu selalu saya genggam, Panglima. Saya melihat bagaimana ayahanda raja memikul beban yang sangat berat kepemimpinan, terlebih dengan kabar ketegangan yang kian meningkat belakangan ini. Saya tidak ingin hanya menjadi penerus yang dilindungi di dalam dinding istana. Saya bertekad untuk menjadi pelindung yang siap berdiri di barisan terdepan, sekaligus pembuat strategi yang bijaksana bagi rakyat Arunika. Semangatmu adalah cerminan dari masa depan Arunika. Teruslah berlatih, Pangeran. Ujian sesungguhnya bagi keberanian dan kebijaksanaan mungkin akan tiba lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Panglima Wira, apa kabar tentang Bibi Felina dan Adipati Raksa? Aku sungguh terkejut mendengar mereka telah kabur dari penjara. Belum, Pangeran. Ada kemungkinan mereka masuk ke sekelompok pemberontak yang sangat berbahaya. Pemberontak? Mereka membuat sebuah komplotan untuk menyerang kerajaan. Itu baru asumsi, Pangeran Arga. Kemarin ada beberapa barang bukti yang ditemukan setelah penangkapan selir Felina dan Adipati Raksa. Mencari tahu itu benda seperti apa. Lalu, barang-barang apa itu? Tanyakanlah pada Baginda Raja. Beliau pasti lebih tahu daripada saya, Pangeran. Ayah pasti dengan memikirkan masalah ini, aku takut ayah kembali sakit. Satu kali ibu sudah mengecewakan semua orang, dan ini yang kedua kalinya. Jujur aku sangat malu dan merasa tidak nyaman dengan Pangeran Arga, Raja Arkan, bahkan Ratu Elara yang sudah sangat baik. Apa ada sesuatu yang mengganggumu, Pangeran Damar, sampai kau terus murung seperti ini? Hah? Pangeran Arga, aku baik-baik saja. Ada hal apa yang membuatmu kemari? Bukankah kau sedang berlatih? Aku baru saja selesai. Apa kau sudah mengetahui tentang Bibi Felina dan Adipati Raksa? Ya, aku sudah mengetahuinya. Aku sungguh memohon ampun, Pangeran Arga. Ibu dan Adipati Raksa sudah sangat berkhianat. Ini bukan salahmu. Bibi Felina dan Adipati Raksa melakukan semua ini karena keinginan mereka, dan kau hanya korban ambisi yang mereka punya. Jangan merasa tidak enak hati. Kau adalah adikku yang baik. Raja dan Ratu sangat menyayangimu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu kau mengkhawatirkan Bibi Felina. Aku hanya takut dia merencanakan sesuatu yang membahayakan kerajaan ini. Akhirnya kau tiba juga. Kami hampir mengira kau tertangkap lagi oleh para prajurit. Penjagaan gerbang memang diperketat malam ini setelah insiden gudang tua, tetapi tidak ada satupun prajurit yang cukup cerdas untuk menghentikan langkahku. Kita bisa keluar dari penjara. Itu berkat kecerdasanku, Felina. Ya, terserah kau saja. Sekarang katakan, sejauh mana persiapan pasukan bayaran kita? Semua sudah berada di posisinya. Namun beberapa bangsawan pembelot di barisan kita mulai ragu. Mereka khawatir benteng istana Arunika terlalu kokoh untuk kita dobrak dari luar. Hahaha, itulah mengapa kalian membutuhkan pemikiran seperti diriku. Kita tidak perlu bodoh dengan membuang-buang energi menyerang tembok batu yang tebal itu secara langsung. Apa kau punya rencana lain? Jelas aku punya. Bukan cuma kau yang pintar di sini. Rencana kita jauh lebih halus dan mematikan. Ciptakan kekacauan yang hebat di wilayah pinggiran agar kepercayaan rakyat pada Raja Arkan runtuh hingga ke dasar. Bagaimana versinya? Perintah untuk pasukan kami, Nyonya. Samarkan pasukanmu sebagai kelompok perampok liar
Bakar gudang-gudang persediaan pangan mereka, cegat setiap rombongan pedagang, dan ratakan desa perbatasan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Lalu, sebarkan fitnah di tengah masyarakat bahwa Istana Arunika telah membangkang dan gagal total melindungi rakyatnya sendiri saat rakyat berontak dari dalam. Saat itulah kita ambil alih tahta dengan mudah. Rencana yang sungguh beracun, Belino. Kerajaan akan hancur bukan karena pedagang asing, melainkan karena keraguan rakyatnya sendiri. Ampun Tuan, jangan bunuh saya. Jangan ambil gandum dan persediaan kain kami. Ini milik rakyat. Milik rakyat? Hahaha. Kerajaan kalian bahkan tidak peduli apakah kalian besok bisa makan atau tidak. Tolong, jangan. Ini semua persediaan kami. Tolong jangan ambil. Kami tidak memiliki apapun melainkan persediaan ini. Di mana pasukan istana? Raja Arkan telah berjanji bahwa jalur perdagangan ini aman dari bahaya perampok. Dengarkan aku baik-baik. Raja Arkanmu sedang duduk nyaman di atas tahta emasnya sambil minum anggur manis. Dia pasti akan menolong. Hahaha, dia tidak peduli dengan desamu yang terbakar. Lari dan beritahu seluruh orang di desamu, Raja Arunika telah gagal menjaga kalian. Bakar semuanya, biar tanda ini hangus. Hancurkan seluruh pasokan pangan ini. Biarkan ketakutan menyebar seperti wabah di kerajaan Arunika. Kita buat mereka tahu bahwa istana tidak punya kekuatan lagi. Ampun Baginda Raja, hamba datang membawa berita duka dari perbatasan barat. Jalur perdagangan utama telah dilumpuhkan. Ceritakan dengan jelas. Kelompok penyerangan membakar seluruh gudang pangan dan membantai hewan ternak rakyat. Mereka menyebarkan propaganda bahwa kerajaan telah menelantarkan rakyat perbatasan. Pengkhianatan ini sungguh biadab. Mereka sengaja menyasar perut rakyat agar timbul pemberontakan dari dalam. Panglima Wira, bagaimana kondisi kesiapan pasukan kita di benteng utama? Pasukan utama siap bergerak kapan saja, Yang Mulia Raja. Namun jika kita mengirim seluruh garis depan ke perbatasan, keamanan istana akan menjadi rentan terhadap serangan dadakan dari penyusup. Kita harus bertindak presisi dan cepat. Ayahanda Raja, hamba memohon izin untuk ikut serta memimpin pasukan bantuan ke perbatasan. Tidak, Pangeran Arga, engkau adalah pangeran mahkota. Resiko di lapangan terlalu besar. Terlebih musuh kita bersembunyi di balik topeng dan bayang-bayang. Izinkan hamba berbicara, Ayahanda. Latihan pedang dan strategi yang hamba jalani selama bertahun-tahun tidak akan ada artinya jika hamba hanya bersembunyi di balik kemewahan dinding istana saat rakyat kita menderita. Hamba perlu membuktikan kepada rakyat Arunika bahwa calon raja mereka siap berdarah demi melindungi keselamatan mereka. Baginda, keberanian Pangeran Arga bisa menjadi simbol semangat bagi para prajurit dan memenangkan ketakutan rakyat perbatasan. Hamba bersumpah atas nama nyawa hamba untuk menjaga pangeran di sisi hamba selama pertempuran. Bangkitlah, Pangeran Arga, keberanianmu menandakan engkau siap menjadi pemimpin sejati. Aku mengizinkanmu pergi, tapi ingatlah, patuhi setiap arahan Panglima Wira dan kembalilah dengan kemenangan. Terima kasih, Ayahanda. Aku tidak menyangka bisa seperti ini. Desa ini hancur.
Hati-hati pangeran, ini terlalu sunyi. Saya yakin pasti ada yang bersembunyi. Panglima, derap langkah kaki kita dijebak. Mereka telah menunggu kedatangan kita. Lihat, siapa yang datang? Sang Panglima Agung dan Pangeran Manja dari Arunika. Kalian terlambat, Wira. Desa ini sudah menjadi abu, dan sebentar lagi tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian berdua. Pengkhianat menjijikan. Kalian melukai rakyatmu sendiri hanya demi ambisi buta. Hahaha, raja yang tidak berguna. Jangan salahkan aku jika banyak yang memberontak karena membenci raja yang tidak berguna itu. Prajurit Arunika, bentuk formasi perisai melingkar. Lindungi Pangeran Arga dan amankan rakyat yang masih tersisa. Jangan beri musuh ruang untuk bernapas. Lantai mereka semua. Bawa kepala Pangeran Arga kepada tuan kita dan rebut tanah ini. Serang! Demi kedamaian dan kehormatan kerajaan Arunika, jangan pernah mundur satu langkah pun. Oh, satu lagi nyawa rakyat Arunika yang akan melayang. Langkahi dulu mayatku sebelum engkau menyentuh rakyatku. Ibu, cepat berlindung di balik barisan perisai prajurit kerajaan. Dapatkan keselamatan di sana. Terima kasih Pangeran, semoga Yang Maha Kuasa melindungimu. Kerja bagus Pangeran Arga. Namun tetap fokus. Musuh terus berdatangan dari arah hutan barat. Mereka mencoba memecah barisan kita. Mereka tidak bertarung seperti prajurit biasa, Panglima. Taktik mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Ini bukan sekadar gerombolan perampok desa. Memang bukan. Seseorang yang dilatih dengan strategi militer tingkat tinggi sedang memimpin gerakan mereka dari balik bayang-bayang. Tunjukkan dirimu. Siapa engkau yang berani mengacaukan tanah Arunika dan bersembunyi di balik topeng murahan ini? Hohoho, Panglima Wira yang legendaris, matamu begitu buta hingga tidak bisa melihat bahwa masa kejayaan Raja Arkan telah usai. Kerajaan Arunika sedang bergerak menuju kehancuran sendiri dari dalam. Bicara kosong. Pengkhianat seperti kalian tidak akan pernah merebut tanah ini. Kini saatnya membuka topengmu dan menyeretmu ke hadapan raja. Belum saatnya, Wira. Bayang-bayang gagak hitam akan segera menelan Arunika. Panglima, apakah engkau baik-baik saja? Di mana dia? Lihat ini Pangeran Arga. Cincin ini, ukiran burung gagak hitam ini persis dengan simbol pada barang bukti yang kita temukan di gudang tua. Artinya pendekar bertopeng tadi adalah salah satu petinggi organisasi rahasia itu. Pertempuran di sini hanyalah pengalihan. Kita harus segera kembali ke istana dan menyerahkan cincin ini kepada Raja Arkan. Musuh kita sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dinding istana. Laporan dari perbatasan sesuai dengan harapan kita, Pelina. Kerusuhan di desa-desa telah menciptakan kepanikan besar. Rakyat mulai menyalahkan ketidakbecusnya Raja Arkan dalam menjaga keselamatan mereka. Bagus, sesuai rencana. Pikiran Arkan dan Panglima Wira kini sepenuhnya tersita oleh serangan di perbatasan. Mereka mengira musuh utama berada di luar benteng, padahal ancaman sesungguhnya sedang bernapas di dalam lingkungan mereka sendiri. Lalu, kapan kita melancarkan serangan akhir untuk merebut singgasana? Segera,
Kita akan memanfaatkan kekacauan ini untuk menyusupkan racun dan mata-mata ke dalam kamar peristirahatan raja. Saat Arkan lengah dan pasukan perbatasan kelelahan, kerajaan Arunika akan jatuh ke tangan kita tanpa perlawanan berarti. Ibu, bagaimana mungkin ibu tega melakukan hal sebejat ini pada tanah kelahiran kita sendiri? Ambisi apa yang telah meracuni hatimu, ibu, hingga tega mengorbankan nyawa orang-orang tak berdosa? Tapi jangan sampai anakmu itu tahu soal ini. Dia pasti sudah tahu. Pangeran Damar bukan anak yang bodoh. Dia bisa membaca situasi dengan baik dibandingkan dengan si Pangeran Arga. Kau sama sekali tidak terlihat cemas. Apa kau sudah tidak peduli dengan putramu? Hahaha, aku sangat menyayangi putraku. Dia adalah satu-satunya yang aku miliki setelah aku tidak bisa memiliki raja sepenuhnya. Jadi kau merelakan begitu saja? Dendamku kepada Pangeran Arga, Raja Arkan dan Ratu Elara jauh lebih besar. Maka aku akan fokus kepada dendam ini selagi anakku baik-baik saja di sana. Setelah kerajaan itu hancur, aku akan membawa anakku pergi. Cincin berukir burung gagak hitam ini, kehadirannya membenarkan dugaan terburukku. Itu milik salah satu dari mereka, Ayahanda. Dia memakai topeng, jadi kami tidak bisa mengenali wajahnya. Musuh yang kita hadapi bukan sekedar perampok biasa atau pemberontak liar, melainkan organisasi rahasia berbahaya yang merencanakan pembangkangan besar untuk meruntuhkan kerajaan Arunika dari akarnya. Ampun Baginda Raja, hamba menduga kuat bahwa serangan di desa perbatasan hanyalah umpan untuk memecah konsentrasi kekuatan militer kita. Musuh sesungguhnya memiliki jaringan pengkhianatan yang telah menyusup ke dalam dinding istana ini. Ayahanda, aku menyaksikan sendiri betapa kejamnya mereka melukai rakyat tak berdosa di perbatasan. Mereka sudah bergerak lebih jauh ternyata. Aku bersumpah tidak akan aku biarkan satupun pengkhianat merusak kedamaian yang telah Ayahanda bangun bertahun-tahun di tanah Arunika ini. Panglima Wira, kumpulkan seluruh garda terdepan, perketat penjagaan di setiap sudut istana. Periksa kembali seluruh pejabat dan tanpa terkecuali badai besar sedang mendekati Arunika dan kita harus berdiri tegak menghadapinya. Perintah Baginda akan kami laksanakan sampai titik darah penghabisan demi keselamatan rakyat dan kehormatan kerajaan Arunika. Pertempuran telah usai Baginda. Pasukan kita berhasil mengamankan seluruh perimeter desa perbatasan. Para penyusup yang tersisa telah mundur ke dalam hutan belantara. Bagaimana kondisi para prajurit kita, Wira? Apakah ada korban jiwa di garis depan? Hanya 3 prajurit mengalami luka tebasan cukup parah, Baginda. Namun, para tabib sedang menangani mereka. Selebihnya hanya mengalami luka ringan. Desa ini kini sepenuhnya berada dalam kendali kerajaan Arunika yang mulia. Rakyat pun sudah mulai kembali ke rumah mereka yang tersisa. Lihatlah tanah ini, Wira. Mereka menyerang desa sekecil ini tanpa rasa kemanusiaan, hanya untuk menguji batas pertahanan kita. Jangan biarkan kemenangan kecil hari ini menumpulkan kewaspadaanmu. Ketenangan ini hanyalah selubung tipis. Baginda merasa mereka akan kembali dalam waktu dekat. Burung gagak hitam tidak akan pernah benar-benar hancur. Mereka bagaikan bayangan di malam hari, tampak menghilang saat fajar menyingsing, namun selalu mengintai di kegelapan menantikan saat yang tepat untuk kembali mencengkraman kerajaan ini. Serangan ini hanyalah pengalihan perhatian. Hamba mengerti, Baginda. Hamba akan memperketat garda penjagaan di sepanjang garis batas wilayah dan menempatkan mata-mata di sekitar hutan. Bagus, persiapkan pasukan untuk kembali ke istana esok fajar. Ketenangan Arunika bergantung pada seberapa cepat kita bersiap menghadapi badai yang sesungguhnya.
Laksanakan Baginda Raja, dan juga pastikan tidak ada rakyatku yang menderita. Kekacauan ini pasti membuat banyak rakyatku ketakutan. Berikan mereka bantuan secepatnya, jangan ada yang tertinggal. Laksanakan Baginda Raja, mereka tidak main-main. Aku harus lebih waspada jika suatu saat ada serangan secara mendadak. Tempat ini juga harus kembali pulih. Fokus Pangeran Arga, kuda-kudamu membaik, tetapi tatapan matamu masih ragu-ragu. Di tengah kecamuk perang, ayunan pedang tanpa ketenangan pikiran hanya akan mengundang kematian. Maafkan saya Panglima, saya hanya terus terbayang pertempuran di perbatasan semalam. Mengapa latihan kita belakangan ini terasa jauh lebih berat dan dipaksakan? Karena musuh tidak akan menunggu hingga kau merasa siap, Pangeran. Raja Argan menugaskan hamba untuk menempatkan dirimu bukan sekedar menjadi seseorang petarung yang pandai mengayunkan besi, melainkan seseorang pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan diri, saya sudah mencoba menahan amarah dan ketakutan saya setiap kali kita berduel. Menahan bukan berarti mengendalikan, Pangeran Arga. Kau menekan emosimu hingga menjadi beban di dalam dada, dan itulah yang membuat gerakan pedangmu terasa berat. Buka dadamu lebar-lebar, Pangeran Arga. Atur napasmu dari dalam perut. Tarik napas saat musuh menyerang, hembuskan saat kau melancarkan serangan balasan. Mengatur napas menyatukan pikiran dengan tubuh. Tepat sekali Pangeran Arga. Biarkan pikiranmu sejernih permukaan air telaga. Saat pikiranmu tenang, kau bisa melihat arah serangan musuh bahkan sebelum mereka mengayunkan senjatanya. Sekarang, angkat pedangmu dan seranglah hamba sekali lagi. Baik Panglima, izinkan saya mengulanginya kembali. Dia berlatih begitu keras, lebih keras dari hari biasanya. Kondisi kerajaan yang sedang ada di zona tidak aman membuat dia harus menanggung beban yang lebih berat. Sebaiknya kita beristirahat dulu, Pangeran. Saya ada tugas dari Raja untuk memantau desa yang rusak kemarin. Kita akan kembali latihan nanti sore. Panglima pergi saja, aku akan melanjutkan latihanku sendiri. Tidak apa, aku juga bisa mengajak Pangeran Damar untuk berlatih. Baiklah Pangeran Arga, kalau begitu saya permisi Pangeran. Perhatikan pertahanan bagian bawahmu, Pangeran Arga. Kau terlalu fokus pada serangan atas hingga melupakan pijakan kakimu sendiri. Saya mencoba menutup semua celah, Panglima, tapi serangan Anda datang dari arah yang tidak terduga. Musuh tidak akan pernah memberitahumu dari mana mereka akan menyerang. Ketenangan pikiran bukan berarti kau bisa menurunkan kewaspadaan tubuhmu. Seseorang yang bertarung hanya untuk menang akan mudah dipancing emosinya. Tetapi seseorang yang bertarung untuk melindungi sesuatu yang berharga tidak akan pernah melepas kewaspadaannya. Bagaimana jika musuh mengincar sesuatu yang berada di belakang punggungmu? Apakah kau akan membiarkan mereka menghancurkannya? Tidak, saya tidak akan membiarkan siapapun terluka di hadapan saya. Panglima, apa yang baru saja terjadi? Mengapa dada saya terasa sangat hangat dan pedang ini seolah-olah bernapas di tangan saya? Cahaya itu bukan sekedar pantulan sinar matahari sore.
bukan pula trik sihir biasa. Tekad murni untuk melindungi. Kau telah memanggil sesuatu yang tertidur pulas di dalam darahmu. Apa maksud Anda, Panglima? Apakah ada yang salah dengan diri saya? Apakah saya membuat kesalahan dalam latihan ini? Tidak ada yang salah, Pangeran Arga. Justru sebaliknya, sesuatu yang sangat besar baru saja dimulai. Cukup untuk latihan hari ini. Rapikan senjatamu dan kembalilah ke kamarmu. Tapi Panglima, Anda belum menjelaskan cahaya emas tadi. Hamba harus segera menghadap Baginda Raja Arkan. Sekarang juga kau akan mendapatkan jawabanmu. Pada waktunya, Pangeran. Ampun Baginda, hamba datang membawa kabar yang sangat penting mengenai Pangeran Arga. Katakan Wira, apa yang terjadi selama latihan sore tadi? Hamba menyaksikan fenomena yang sangat luar biasa Baginda. Saat hamba mensimulasikan serangan ke arah objek yang harus dilindungi, Pangeran Arga bereaksi dengan tekad murni. Apa maksudnya? Tepat saat pedang yang menangkis serangan hamba, pedang kayunya memancarkan aura keemasan yang sangat terang. Apa kau yakin itu adalah pedang aura surya, bukan sekedar trik cahaya atau sihir luar? Hamba sangat yakin Baginda. Hamba merasakan getaran sangat hangat dan keagungan energi leluhur dari kilatan tersebut, meski hanya muncul dalam hitungan detik sebelum akhirnya menghilang kembali. Ratusan tahun legenda itu tertidur, ratusan tahun kami menunggu tanda ini. Apakah ini berarti ramalan pewaris tahta itu benar Baginda? Tidak ada keraguan lagi. Akhirnya darah para raja mulai terbangun dalam diri Pangeran Arga. Waktunya telah tiba bagi kita untuk membawanya menuruni ruangan warisan raja malam ini juga. Kemana kita akan pergi, Ayah? Saya telah tinggal di istana ini sejak kecil, namun saya tidak pernah mengetahui keberadaan lorong di balik singgasana ini. Sesuatu yang tersimpan di bawah sini terlalu berharga dan sekaligus terlalu berbahaya untuk diketahui oleh sembarangan orang. Pangeran Arga, tempat yang sudah kita tuju ini dinamakan Ruangan Warisan Raja. Ruangan Warisan Raja? Apakah ada pusaka yang disembunyikan di bawah tanah istana ini? Bukan sekedar pusaka dalam bentuk pedang atau perhiasan. Tempat ini telah tertutup rapat selama ratusan tahun. Hanya pewaris tahta sejati, seseorang yang darahnya diakui oleh para leluhur, yang diizinkan untuk menginjakan kaki di sini. Apakah ini ada hubungannya dengan kilatan cahaya aneh pada pedang kayu saya saat latihan sore tadi bersama Panglima Wira? Latihan sore tadi hanyalah letupan kecil, Pangeran Arga. Di bawah sini kau akan memahami alasan sebenarnya mengapa kau dilahirkan dengan takdir sebagai keturunan kerajaan Arunika. Pertahankan ketenangan pikiranmu seperti yang diajarkan Wira kepadamu. Baik Ayahanda, aku akan berlatih lebih keras lagi. Aku tidak akan membiarkan kerajaan Arunika jatuh ke tangan orang yang salah. Aku akan melindungi rakyat Arunika. Jadi ini tempatnya? Iya, inilah ruangan yang ingin ayah tunjukkan padamu. Ayahanda, batu ini ukirannya bersinar. Angin ini datang dari mana? Jangan takut Pangeran Arga, dekati batu itu. Biarkan jiwamu menyapa mereka yang telah menjaga kerajaan ini sebelum kita. Ratusan tahun kegelapan menantikan fajar ratusan tahun.
takdir menantikan jiwa yang tulus. Siapa Anda? Kami adalah suara dari mereka yang telah bersatu dengan tanah Arunika. Wahai pewaris darah matahari, kekuatanmu telah terbangun, namun ia masih mentah dan belum sempurna. Dengarkan peringatan ini baik-baik. Gunakan kekuatan agung ini hanya untuk melindungi, bukan untuk menguasai. Jiwa yang dikuasai kesombongan dan nafsu kekuasaan hanya akan dihancurkan oleh cahayanya sendiri. Saya bersumpah demi rakyat Arunika dan keselamatan kerajaan. Saya hanya menggunakan untuk melindungi mereka yang lemah. Sumpahmu telah dicatat oleh bumi dan langit. Tidak. Kau tak apa, Pangeran Arga? Apa yang kau rasakan, Pangeran Arga? Ayah, dada saya terasa sangat panas, Ayah. Energi ini terasa seperti lautan api yang terus membara dan sulit sekali untuk saya kendalikan. Jangan dilawan, Pangeran Arga. Semakin kau mencoba menahannya dengan rasa takut, semakin liar energi itu merusak tubuhmu. Pejamkan matamu. Tapi aku takut, Ayahanda. Kekuatan ini justru akan meruntuhkan ruangan ini dan melukai orang lain. Dengarkan suara ayah. Yang baru saja bangkit di dalam tubuhmu adalah aura surya. Aura surya? Ini adalah kekuatan warisan leluhur keluarga kerajaan yang murni. Kekuatan yang hanya akan terhubung pada pewaris yang memiliki hati tulus untuk melindungi rakyatnya selama puluhan abad dan tahun. Kekuatan ini tidak pernah bangkit pada siapapun di kerajaan ini. Mengapa harus saya, Ayahanda? Mengapa kekuatan sebesar ini diberikan kepada seseorang yang bahkan belum pernah memimpin peperangan? Kekuatan tidak memilih mereka yang kuat, Pangeran Arga, melainkan mereka yang memiliki alasan murni untuk menggunakannya. Kendalikan napasmu, ingat latihanmu bersama Wira. Jadilah wadah yang tenang bagi cahaya itu. Napas yang tenang, wadah yang jernih. Saya mengerti, Ayahanda. Saya tidak boleh membiarkan energi ini menguasai saya. Tahan barisan kalian. Jangan biarkan para penyusup ini melewati gerbang kedua. Pelapis perimeter utara segera mengunci area kediaman istana. Panglima, gerakan mereka terlalu cepat dan terorganisir. Mereka tidak berniat menjarah. Sasaran mereka sepertinya langsung menuju ke dalam komplek istana utama. Mereka adalah organisasi burung gagak hitam. Jangan biarkan mereka celah sedikit pun. Siapapun yang berani melangkah lebih jauh dari gerbang ini, tebas tanpa ragu. Usaha yang sia-sia, Panglima. Ketenangan Arunika telah berakhir malam ini. Langkahi dulu mayatku sebelum kau bisa menyentuh satu pun nyawa di dalam benteng ini. Lindungi rakyat dan baginda raja. Ampun! Hentikan seranganmu. Aku tidak akan membiarkan kalian membuat kerusakan. Energinya benar-benar menyedot seluruh tenaga aku. Pangeran Arga, cahaya apa yang baru saja keluar dari tubuh Anda? Anda telah menyelamatkan nyawa hamba.
Cahaya keemasan ini kekuatannya tidak salah lagi. Pewaris matahari, ternyata legenda itu benar-benar telah bangkit. Pergi, tinggalkan istana ini sekarang juga. Misi kita selesai. Kita telah mendapatkan jawaban yang kita cari. Mundur sekarang. Siapa mereka? Apa mungkin mereka dari komplotan gagak hitam yang diceritakan Panglima Wira? Pangeran Arga, apakah baik-baik saja? Iya, saya baik-baik aja. Cepat kamu bantu yang lain. Pasukan mereka pasti ada lebih banyak. Baik, Pangeran. Bagaimana kondisi fisikmu pagi ini, Pangeran Arga? Apakah tenagamu sudah pulih? Tubuh saya masih terasa sedikit kaku, Panglima. Namun yang lebih mengganggu pikiran saya adalah betapa berbahayanya kekuatan ini. Mengapa Anda berbicara seperti itu, Pangeran? Semalam saya hampir kehilangan kesadaran saat gelombang energi itu keluar dari tubuh saya. Itu adalah hal yang wajar bagi seseorang yang baru saja membangkitkan aura surya. Raja Arkan juga berkata seperti itu, tapi tetap saja ada rasa takut. Seluruh istana kini sedang membicarakan keajaiban dan keberanianmu semalam. Para prajurit mulai percaya bahwa kau adalah sosok pelindung yang telah lama dinantikan oleh kerajaan Arunika. Tapi saya belum bisa mengendalikannya, Panglima. Bagaimana jika di pertempuran berikutnya kekuatan ini justru meledak tanpa arah dan melukai prajurit kita sendiri? Itulah mengapa mulai hari ini latihanmu akan jauh lebih berat. Dengarkan nasihat hamba baik-baik, Pangeran. Aura surya adalah kekuatan bertaraf agung. Namun, kekuatan sebesar apapun bisa menjadi berkah sekaligus bencana mematikan apabila kau menggunakannya dengan emosi yang tidak terkendali. Saya mengerti sepenuhnya, Panglima. Bimbinglah hamba. Saya berjanji akan berlatih lebih keras agar sanggup menguasai secara sempurna demi melindungi kerajaan Arunika. Bagus, persiapkan dirimu. Latihan khusus kita dimulai sekarang. Apakah laporan dari penyusup kita semalam dapat dipastikan kebenarannya, Pelina? Apakah cahaya keemasan itu benar-benar berasal dari tubuh pangeran muda itu? Aku telah menginterogasi langsung pendekar yang selamat dari serangan itu, Adipati. Luka bakar internal di dadanya murni akibat hempasan energi suci. Tidak salah lagi, aura surya telah benar-benar bangkit dalam diri Pangeran Arga. Wah, ini adalah kabar terburuk yang pernah kita terima. Selama puluhan tahun kita menyusun rencana dan menunggu momen kekosongan kekuasaan di kerajaan Arunika. Kau pasti tahu kan ini ulah siapa? Jika anak itu diberikan waktu untuk menguasai kekuatan tersebut hingga sempurna, seluruh rencana besar kita untuk menggulingkan tahta akan menjadi sia-sia. Justru karena itulah kita harus mengubah arah pergerakan kita sekarang. Raja Arkan kini hanyalah sosok tua yang memimpin dengan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Fokus utama kita bukan lagi membunuh Raja Arkan. Maksudmu kita harus memutuskan garis keturunannya sebelum bunga itu sempat bermekaran? Tepat sekali, Adipati. Sasaran utama burung gagak hitam kini adalah Pangeran Arga. Kita harus memusnahkannya selagi ia masih meraba-raba cara mengendalikan energi itu sebelum potensinya berkembang penuh dan tak tertandingi.
Pangeran Arga mungkin memiliki darah leluhur dan cahaya matahari di tangannya, namun ia belum siap menghadapi kegelapan sejati. Kekuatan aura surya hanya bertumpu pada jiwa yang suci dan tekad melindungi. Tetapi di hadapan rasa takut dan kegelapan murni, cahaya paling terang pun bisa dipadamkan. Bagus, sangat sempurna. Pembunuh yang tidak memiliki belas kasihan, bayangan yang tidak bisa disentuh oleh cahaya. Waktunya telah tiba, saatnya mengirim pemburu matahari. Bawakan kepala Pangeran Arga kepadaku. Perhatikan titik-titik ini, penjagaan di gerbang utara, lorong tengah, hingga benteng belakang harus dilipat gandakan malam ini. Siap, Tuan. Tidak boleh ada satupun pos yang ditinggalkan tanpa pengawasan, terutama di area yang berdekatan dengan tempat kediaman Pangeran Arga. Ini adalah perintah langsung dari Raja Arkan dan Panglima Wira. Siap, Tuan. Namun, jika hamba boleh bertanya, apakah pengetatan keamanan yang mendadak ini ada hubungannya dengan kejadian aneh tadi malam? Fenomena cahaya emas yang memancar dari tubuh Pangeran Arga saat beliau berlatih. Camkan ini baik-baik. Jangan pernah membicarakan fenomena itu di luar ruangan ini. Kau masih menghargai lehermu. Memangnya kenapa, Tuan? Jika saya boleh tahu. Apa yang kita lihat tadi malam bukanlah sekedar pertunjukan kekuatan biasa. Kebangkitan aura surya adalah tanda bahwa takdir kerajaan Arunika sedang berada di persimpangan jalan. Maksud Tuan, kekuatan legendaris itu benar-benar nyata. Hamba menyangka cerita tentang aura surya hanyalah dongeng pengantar tidur para leluhur. Dongeng itu kini berdiri bernapas di dalam istana ini. Dan ingatlah, cahaya yang begitu terang selalu mengundang bayangan yang sangat gelap. Organisasi burung gagak hitam pasti sudah mendengar kabar ini. Mereka tidak akan tinggal diam melihat calon penguasa Arunika memiliki kekuatan sehebat itu. Jadi, pastikan mata dan telingamu tetap tajam malam ini. Setiap pergerakan sekecil apapun di sekitar istana harus segera dilaporkan. Dilaksanakan, Tuan. Hamba akan memastikan seluruh regu patroli berada dalam kesiapsiagaan penuh. Bicaralah, jangan biarkan waktuku terbuang. Apa yang dibawa oleh angin malam dari istana Arunika? Ampunkan hamba, Adipati Raksa. Hamba membawa laporan lengkap mengenai peristiwa yang terjadi di gelanggangan pertarungan istana. Katakan dengan jelas. Pengintai kita yang menyusup ke barisan luar telah mengonfirmasi bahwa fenomena semalam bukanlah rekayasa. Cahaya keemasan yang muncul saat Pangeran Arga bertarung itu adalah wujud murni dari aura surya. Aura surya? Jadi desas-desus mengenai garis keturunan murni itu memang benar adanya. Bagaimanakah sifat dan dampak kekuatan tersebut saat dipancarkan? Sangat dahsyat, Tuan. Gelombang energinya sungguh menghancurkan benteng pertahanan gaib yang kita pasang di sekitar area pengintaian. Bahkan dari jarak jauh, energi emas tersebut mampu menetralisir racun dan kegelapan. Pasukan kita di lapang melaporkan bahwa tekanan aromanya membuat para prajurit biasa berlutut tanpa mampu melawan. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Selama puluhan tahun kita menyusun rencana untuk meruntuhkan kerajaan Arunika dari dalam. Jika kekuatan aura surya itu dibiarkan berkembang hingga mencapai taraf sempurna, tidak ada satupun pasukan atau sihir kegelapan milik burung gagak hitam yang sanggup menahannya. Seluruh cita-cita kita akan hancur lebur sebelum sempat diwujudkan. Lantas, apakah kita harus mengerahkan seluruh armada pasukan untuk menggempur gerbang depan istana Arunika sekarang juga, Adipati? Menyerang secara terbuka saat ini sama saja dengan menyetorkan nyawa kepada Wira dan pasukan kerajaannya. Tidak,
Kita membutuhkan pendekatan yang jauh lebih mematikan. Kita butuh seseorang yang mampu menembus kegelapan tanpa terdeteksi dan memiliki senjata yang kebal terhadap pancaran cahaya emas tersebut. Apakah yang Tuan maksud adalah sosok pendekar rahasia yang selama ini terisolasi di ruang bawah tanah? Benar, panggil dia menghadapku sekarang juga. Sudah saatnya pemburu matahari menjalankan tugas seniornya. Aku sudah minta pendekar bertopeng untuk memanggil pemburu matahari. Sekian lama engkau kubiarkan tidur di dalam kegelapan ruangan ini, menjauh dari tatapan mata para anggota burung gagak hitam lainnya. Apa yang kau inginkan? Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Cahaya yang harus kau padamkan telah menampakkan wujudnya. Apakah keberadaan saya di tempat ini menandakan bahwa pasukan biasa milikmu telah gagal, Adipati? Ataukah ada mangsa khusus yang membutuhkan ketajaman bilah pedang ini? Pasukan biasa tidak akan pernah sanggup menyentuh target ini. Malam ini, sebuah kabar tiba dari Istana Arunika. Kabar tentang apa? Sudah lama saya tidak mendengar kabar apapun dari Istana Arunika. Kekuatan kuno yang selama ratusan tahun kita anggap telah musnah, kini bangkit kembali di dalam diri seorang budak kecil bernama Pangeran Arga. Aura Surya telah menunjukkan percikannya. Aura Surya, energi murni yang konon sanggup membakar habis setiap kegelapan. Jadi anak itu adalah pewaris takdir yang selama ini ditakuti oleh kelompok kita. Benar, dan engkau adalah satu-satunya senjata yang kita miliki untuk menghentikannya. Pedang hitam milikmu terbuat dari logam kuno yang sanggup menyerang serta menahan pancaran murni aura surya. Jika kekuatan Pangeran Arga dibiarkan berkembang hingga mencapai taraf sempurna, rencana besar kita untuk menguasai Arunika akan musnah tanpa sisa. Berikan perintahmu secara jelas, Adipati. Apakah anak itu harus saya bawa kembali dalam keadaan bernapas atau cukup dalam bentuk jasad tanpa nyawa? Tangkap dia hidup-hidup jika memungkinkan agar kita bisa membedah rahasia energinya. Namun, jika ia memberikan perlawanan yang membahayakan, habisi dia sebelum kekuatan benar-benar matang. Pergilah sekarang, menyusuplah ke dalam Istana Arunika sebelum fajar menyingsing. Perintah diterima. Malam ini cahaya Arunika akan merasakan kegelapan yang sesungguhnya. Kerajaan Arunika begitu megah di balik benteng batunya, namun begitu rapuh di dalamnya. Mereka berapiskan kemewahan, tetapi diliputi ketakutan akan kebangkitan sebuah takdir tua. Pangeran Arga, seorang anak muda yang memikul beban sebesar kerajaan. Adipati gemetar membayangkan potensi kekuatanmu, tetapi bagiku engkau hanyalah sebuah ujian. Mampukah cahaya emas milikmu menebas kegelapan yang kubawa? Ataukah pedang hitam ini yang akan melahap habis seluruh energi kehidupanmu? Penjagaan ketat, benteng yang tinggi, dan barisan prajurit istana tidak akan sanggup menahan pergerakanku. Perjalanan ini bukan sekedar tugas, pembantaian ini adalah perburuan, dan malam ini pemburu matahari telah datang untuk menjemput mangsanya.
Bukan kekuatan fisik yang sedang kita uji hari ini, Pangeran Arga. Jangan memperlakukan aura surya seperti pedang atau tombak yang bisa kau paksa dengan tenaga ototmu. Apa maksudnya Panglima? Mengendalikan kekuatan ini membutuhkan ketenangan jiwa yang mutlak. Pusatkan pikiranmu, kosongkan amarah serta ketakutanmu. Aku mengerti Panglima. Namun setiap kali aku mencoba memanggil energi itu, aku merasa seolah-olah ada kobaran api raksasa di dalam dada yang siap membakar tubuh hamba dari dalam. Aku takut tidak bisa mengendalikannya Panglima. Rasa takut itu wajar, Pangeran Arga, tetapi jangan biarkan ia menguasaimu. Anggap aura surya sebagai bagian dari dirimu sendiri, bukan entitas asing yang harus kau taklukkan. Coba sekali lagi, rasakan aliran energinya dari dalam dadamu. Alirkan secara perlahan menuju telapak tanganmu. Kendalikan tenagamu. Baik Panglima, aku akan mencobanya kembali. Bagus Pangeran Arga, tahan posisi itu. Biarkan energinya mengalir stabil. Jangan terburu-buru. Energi ini terlalu berat Panglima. Tubuhku tidak kuat menahannya lebih lama lagi. Cukup untuk pagi ini Pangeran Arga. Wadah energi tubuhmu belum cukup kuat untuk menampung kapasitas aura surya dalam durasi yang lama. Jika dipaksakan, kekuatan ini justru akan merusak organ dalammu sendiri. Kita harus membangun ketahanan fisik dan mentalmu secara bertahap. Jadi, itulah anak yang digandang-gandang sebagai ancaman terbesar bagi burung gagak hitam. Seorang bocah yang bahkan belum sanggup berdiri tegak setelah mengeluarkan sepersekian dari potensi energinya sendiri. Panglima Wira benar dalam satu hal. Cahaya emas yang terpancar tadi memang sangat murni dan mematikan. Percikan energinya sangat sanggup membuat udara di sekitarnya bergetar. Namun takdir telah bersikap kejam padanya. Memberikan kekuatan sebesar itu kepada wadah yang rapuh hanyalah cara halus menuju kehancuran diri. Wira berpikir ia memiliki waktu untuk melatih anak itu secara bertahap. Mereka tidak menyadari bahwa waktu adalah kemewahan yang tidak lagi mereka miliki malam ini. Begitu kegelapan gulita menutupi seluruh istana Arunika, pedang hitam ini akan memastikan cahaya emas itu padam setelah sempat bersinar terang. Malam semakin larut, tetapi suasana terasa berbeda dari biasanya. Udara di lorong ini terasa begitu dingin dan mencekam. Apakah engkau merasakannya juga? Jangan terlalu tegang, perketat saja kewaspadaanmu. Setelah kejadian tadi malam, seluruh area istana ini memang berada dalam tingkat siaga tertinggi. Siapa di sana? Seseorang. Terlalu terlambat. Benteng sebesar ini tidak ada artinya jika para pengawalnya begitu mudah dilumpuhkan. Penyusup, ada penyusup di dalam istana. Mengalihkan perhatian seluruh isi istana hanya akan mempercepat pertemuanku dengan anak itu. Laporan masuk Panglima. Lonceng bahaya ditiup dari lorong bagian barat. 2 prajurit patroli kita ditemukan tidak sadarkan diri. Berapa jumlah musuh yang berhasil menerobos perimeter luar? Apakah barisan pengawal depan terbobol?
Prajurit di lorong hanya melihat satu bayangan hitam bergerilya dengan kecepatan yang tidak wajar. Panglima, musuh bergerak sangat cepat menembus barisan pertahanan kita tanpa bisa dihentikan. Hanya satu orang. Itu pasti pembunuh bayaran yang dikirim oleh burung gagak hitam. Target seniornya tidak lain adalah Pangeran Arga. Dengar semuanya, bagi pasukan menjadi 2 regu sekarang juga. Regu pertama bentuk barikade dan blokir seluruh akses keluar di area luar istana. Jangan biarkan penyusup itu meloloskan diri. Siap, Panglima. Regu kedua ikut bersamaku langsung menuju kediaman dalam. Pasang barisan berlapis-lapis di depan pintu kediaman Pangeran Arga. Siap. Jika penyusup itu berani melangkah lebih jauh, pastikan ia tidak akan keluar dari istana ini dalam keadaan bernapas. Bergerak sekarang juga. Berhenti di situ, penyusup. Engkau telah melintasi batas yang salah malam ini. Tidak ada satupun pengacau yang bisa melangkah keluar dari istana ini setelah berani menembus kediaman pribadi Pangeran Arga Kerajaan. Raja Arkan yang terhormat, keberadaanku di sini bukan untuk meruntuhkan mahkotamu atau merebut tahtamu. Geser langkahmu dan serahkan anak di belakangmu itu. Tugas saya hanyalah membawanya pergi atau memastikan energinya tidak pernah menjadi ancaman bagi Adipati Raksa. Adipati Raksa, jadi burung gagak hitam yang mengirimmu ke sini. Langkahi dulu mayatku sebelum engkau berani menyentuh sehelai rambut pun dari anakku. Pilihan yang sangat bodoh untuk seorang raja. Lindungi Baginda Raja dan Pangeran Arga. Kepung penyusup itu dari 2 sisi. Wira, serang dia bersama-sama. Jangan biarkan dia ruang untuk mendekati Pangeran Arga. Selesai sudah pemburuan ini. Budak matahari. Pangeran Arga, tidak. Tidak. Jangan sentuh ayahanda dan Panglima. Apa? Energi ini meluap begitu cepat. Kekuatan ini sungguh tidak terbayangkan. Luar biasa. Pancaran kekuatan murni yang amat dahsyat. Namun seperti yang kuduga, tubuhmu hanyalah wadah rapuh yang langsung hancur setelah mengeluarkan satu ledakan energi. Sekarang engkau benar-benar tidak berdaya. Langkahmu berhenti di sini. Prajurit, kepung seluruh area balkon ini. Informasi yang kuperoleh malam ini sudah lebih dari cukup. Pertemuan kita berikutnya akan menjadi hari terakhir bagi kerajaan ini. Apa? Dia menghilang. Bagaimana keadaan fisiknya, Tabib? Sudah beberapa jam berlalu sejak pertarungan itu, namun tubuhnya masih terasa sangat panas dan napasnya belum juga teratur. Ampunkan hamba, Baginda Raja. Lonjakan energi aura surya yang terpancar tadi malam terlampau besar bagi ukuran tubuh anak seusia beliau. Jantung dan jalur nadinya mengalami tekanan hebat. Beruntung kekuatan tersebut tidak merusak jaringan organ dalamnya secara permanen. Namun Pangeran Arga membutuhkan istirahat total untuk memulihkan daya tahannya. Itu adalah konsekuensinya dari ketidakseimbangan antara besarnya kekuatan dan ketahanan wadahnya, Baginda. Jika Pangeran Arga terus memaksakan diri mengeluarkan ledakan energi sekuat tadi malam,
hitam tanpa latihan yang cukup, tubuhnya tidak akan sanggup bertahan. Aku hampir saja kehilangan dia tadi malam. Wira, penyusup itu bergerak dengan sangat cepat dan mematikan. Jalur pertahanan kita dibobol seolah tanpa arti. Hamba memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian barisan pengawal, Baginda. Namun peristiwa ini memberi kita satu kepastian yang amat mengerikan. Apa itu? Burung gagak hitam tidak lagi sekadar berambisi merebut wilayah atau meruntuhkan tahta. Target utama mereka kini adalah menghabisi Pangeran Arga sebelum kekuatannya matang secara sempurna. Maka mulai detik ini tidak boleh ada lagi celah di istana ini. Perketat seluruh benteng, ganti seluruh pola patroli, dan siapkan pasukan terbaik untuk mengawal Pangeran Arga setiap saat. Siap laksanakan, Baginda Raja. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai dan kita tidak boleh lengah sedikit pun. Puluhan tahun tempat ini disegel oleh para pendahulu, tempat di mana seluruh rahasia terbesar dan awal mula pendirian kerajaan Arunika disembunyikan dari dunia. Tanda yang sama, takdir yang sama. Jadi ramalan leluhur itu bukanlah sekedar mitos penguat sejarah. Cahaya emas akan kembali berpendar ketika kegelapan mencapai puncaknya. Namun ingatlah para penguasa, ketika pewaris matahari bangkit, musuh terbesar kerajaan juga akan terbangun dari pertapaannya. Bangkitnya sang cahaya adalah pertanda lahirnya pertumpahan darah terbesar. Kebangkitan aura surya di dalam diri Pangeran Arga ternyata bukanlah penanda berakhirnya penderitaan kerajaan ini. Justru malah sebaliknya. Ini adalah pertanda awal dari perang paling berdarah yang akan melanda kerajaan Arunika. Dan aku harus menyiapkan anakku untuk menghadapi takdir yang amat berat ini. Sejak pertama kali jemariku menyentuh tulisan kuno ini, Wira, tidak ada satu malam pun aku dapat tertidur nyenyak. Barisan kalimat ini terus bergema bagaikan kutukan di dalam benakku. Kebangkitan pewaris matahari akan membangunkan musuh terbesar kerajaan. Bagaimanakah takdir yang begitu kejam ini? Haruskah kita tafsirkan? Hamba sangat memahami keresahan Baginda. Oleh karena itu, hamba telah menggali kembali seluruh catatan leluhur yang tersimpan di dalam ruangan rahasia ini. Berdasarkan catatan sejarah kuno, ratusan tahun lalu pernah terjadi pertumpahan darah yang amat dahsyat antara kerajaan Arunika dan kelompok kegelapan yang berambisi merebut kekuatan aura surya. Lalu, apa yang dituliskan oleh para leluhur mengenai akhir pertempuran kelam tersebut? Pada masa itu, pendahulu Baginda berhasil menundukkan kekuatan jahat tersebut dan menyegel entitas kegelapan di sebuah tempat yang tersembunyi. Namun, terdapat syarat mutlak pada mantra penyegelan itu. Baginda, segel kuno itu hanya akan bertahan kokoh selama aura surya belum bangkit kembali ke dunia. Apakah ini maksudnya ketika Pangeran Arga berhasil membangkitkan aura surya dalam tubuhnya, segel raksasa itu justru mulai melemah dan retak secara perlahan? Tepat sekali Baginda, kebangkitan kekuatan dalam diri Pangeran Arga secara tidak sengaja telah menjadi pemicu pergerakannya ikatan segel tersebut. Bila demikian, kenyataannya ini sungguh mengerikan. Selama ini kita mengira kelompok burung gagak itu hanya mengincar tahta dan wilayah kerajaan Arunika. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan dari itu. Mereka telah mengetahui rahasia ini dan berusaha membangunkan kekuatan kegelapan yang terkurung sejak ratusan tahun lalu. Kita tidak boleh membiarkan niat jahat mereka terwujud, Baginda. Jika segel itu benar-benar runtuh, kegelapan masa
masa lalu akan menelan seluruh kerajaan ini tanpa sisa. Kau benar, kita harus bergegas dan memastikan kerajaan Arunika baik-baik saja. Persiapkan semuanya, Panglima. Laksanakan, Baginda. Wahai segenap prajurit burung gagak hitam, waktu penantian kita selama berabad-abad akhirnya tiba. Kegagalan masa lalu akan segera kita tebus malam ini juga. Pangeran lemah dari Arunika itu telah membangkitkan aura surya, dan kebangkitan kekuatan itu telah meretakkan ikatan segel kuno, tempat penguasa kegelapan kita bersemayam. Lihatlah senjata ini, pedang hitam yang sempat dirusak oleh Pangeran Narga. Kini telah ditempa ulang dengan tembaga keramat dan disatukan dengan batu energi gelap ini. Batu ini membawa pedara energi yang sanggup menghancurkan sisa-sisa pertahanan segel kuno tersebut. Apakah engkau yakin batu hitam itu sanggup menyatukan energi kegelapan kuno dengan pedangmu, pemburu matahari? Aku sangat yakin, Adipati Raksa. Begitu batu hitam ini ditancapkan pada pusat lambang segel dan pedangku menyerap daya magis dari tempat itu, tidak akan ada satupun manusia di Arunika, termasuk Pangeran Narga dan Raja Arkan, yang sanggup menahan kebangkitan kita. Dengarkan aku seluruh barisan. Bergeraklah menuju tempat segel kuno di lembah terlarang sekarang juga. Ratakan setiap rintangan, bantai setiap prajurit Arunika yang berani menghalangi. Jika segel berhasil kita buka sepenuhnya, kemenangan mutlak dan tahta kerajaan ini akan menjadi milik kita. Hancurkan Arunika, bangkitkan kegelapan. Siapkan semuanya. Aku ingin malam ini kita sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah. Kali ini kematian Pangeran Narga ada di tanganku. Hahaha. Aku mempercayakan urusan Pangeran Arga padamu, dan Raja Arkan akan berakhir di tanganku. Laporan pengintai mengonfirmasi bahwa seluruh kekuatan Gurung Gagak Hitam telah bergerak meninggalkan markas mereka. Mereka mengambil jalur pintas menuju lembah segel kuno. Kita harus mencegat pergerakan musuh sebelum mereka berhasil mendekati tempat penyegelan tersebut. Kita tidak boleh membiarkan mereka melangkah satu tapak pun mendekati batu segel itu. Kumpulkan seluruh divisi tempur utama. Siapkan barisan pertahanan terdepan. Ayah, aku memohon dengan sangat, izinkan aku ikut serta dalam pertempuran besar ini di garis paling depan. Tidak, Pangeran Arga, keputusan itu sangat berbahaya. Lihatlah dirimu. Aku sudah tidak apa, Ayah. Tolong percayalah padaku. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya dari gejolak kekuatan lalu. Jika engkau memaksa ikut bertempur dan memicu aura surya kembali, energi itu justru akan menguras seluruh daya hidupmu hingga tak tersisa. Aku mendengar dengan jelas apa yang Ayah dan Panglima Wira bicarakan di ruang rahasia semalam. Jika benar kebangkitan aura surya dalam tubuhku yang menjadi pemicu melemahnya segel kuno dan membahayakan keselamatan seluruh rakyat, maka aku pula lah yang berkewajiban mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan ancaman ini. Aku tidak akan bersembunyi di balik dinding istana sementara rakyat bertaruh nyawa. Keberanian pangeran sungguh luar biasa. Namun Baginda Raja hanya mengkhawatirkan keselamatan jiwa pangeran. Engkau memiliki tekad seorang raja sejati, Pangeran Arga. Baiklah, aku mengizinkanmu ikut bertempur. Namun, berjanjilah padaku, jangan memaksakan aura surya jika tubuhmu tidak sanggup menahannya. Panglima Wira, kumpulkan seluruh pasukan Arunika hari ini. Kita bertaruh demi masa depan kerajaan Arunika. Siap, Baginda. Pasukan Arunika, siapkan senjata kalian. Berangkat.
Ada apa, Elara? Apa ada hal yang mengganggu pikiranmu? Katakanlah. Itu sudah jelas, Raja. Aku sangat mencemaskanmu dan putra kita. Bagaimana jika ada jebakan di sana? Bagaimana jika kalian terluka? Setiap pertempuran tidak akan luput dari luka. Itu sudah jadi hal yang biasa. Dengarkan aku, Ratu Elara. Ini bukan hanya demi putra kita, tapi juga demi kerajaan Arunika. Aku paham, Raja. Tapi aku tetap saja tidak tenang. Apalagi Adipati Raksa dan Felina belum juga ditemukan. Bukan tidak mungkin jika pasukan mereka masuk ke pasukan Gagak itu. Apa Pangeran Damar mengetahui semua ini? Jelas, tapi aku berusaha untuk menenangkan dirinya. Meskipun aku tahu dia sangat amat terluka dan merasa tidak nyaman. Ini berkaitan dengan ibu kandungnya. Aku percayakan Pangeran Damar kepadamu. Tolong jaga dia, istriku. Selama aku dan Pangeran Arga pergi, pastikan dia tidak menyusul. Aku tidak berjanji. Kau tahu sendiri, putra bungsumu itu sama keras kepalanya denganmu. Apa ayah? Mengapa kita berhenti? Bukankah perjalanan kita masih sangat jauh? Aku merasakan ada sesuatu yang sangat aneh, seperti ada yang mengintai kita. Pertahankan barisan, jangan biarkan sekecil apapun celah terbuka bagi pasukan musuh untuk mendekati area altar segel di tengah lembah ini. Jangan terlalu banyak bicara. Jika kalian ingin mendekat ke area latar segel, langkahi dulu saya. Mari selesaikan ini dengan cara yang menyenangkan. Pangeran Arga, jangan buang waktu bertarung di barisan ini. Segera manfaatkan celah ini dan lari menuju monumen segel kuno. Kami yang akan menahan pertahanan garis depan musuh. Baik ayah, berhati-hatilah. Sungguh sebuah pertemuan yang sangat aku nantikan, Pangeran Arga. Apakah engkau mengira perjalananmu menuju batu segel akan semudah itu? Singkirkan dirimu dari jalanku, pemburu matahari. Aku tidak punya banyak waktu untuk melayani dendam pribadimu. Haha, berhentilah berhayal, Pangeran Arga. Kali ini engkau berada di tanah takdirmu sendiri. Pedang hitamku telah diperbaiki dengan kekuatan kegelapan mutlak. Dan kali ini engkau tidak akan mempunyai kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri hidup-hidup. Aku tidak akan pernah melarikan diri lagi. Majulah. Ya. Ayo selesaikan ini dan hentikan pemburu matahari itu. Gerakanmu makin lambat. Di manakah kekuatan aura surya yang teragungkan itu? Mengapa tubuhku terasa begitu berat? Kekuatan itu justru membunuhmu dari dalam. Terima takdirmu. Itu bukan takdirku. Kau sudah salah menilaiku. Haha, kekuatanmu bahkan sudah melemah. Kali ini kau akan mati di tanganku. Itu yang kau harapkan. Aku harus segera ke altar segel itu. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau harus mati di tanganku, Pangeran Arga. Sudah aku katakan, kau tidak akan bisa lari. Pertarungan ini belum selesai. Hadapi aku. Kau benar-benar keras kepala. Hahaha, di sini rupanya aku berhasil menemukan segel altar kuno ini sebelum mereka. Dengan ini, aku bisa mendapatkan apa yang selama ini aku inginkan.
Segel telah retak. Raksa telah memulai proses pembebasan kekuatan kegelapan. Hentikan dia. Sudah terlambat, Arkan. Kegelapan abadi akan kembali menguasai dunia ini. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Itu harapanmu, Adipati. Kejahatan tidak akan pernah menang. Itu hanya angan-angan, Arkan. Nyatanya aku yang akan menang. Segel itu sudah hancur dan aku yang menghancurkannya. Kekuatan hitam akan menjadi milikku. Sebenarnya, apa yang membuatmu seperti ini, Adipati? Mengapa kau jadi seperti ini? Dulu, kau adalah salah satu orang kepercayaanku. Tapi kenapa kau membelot? Itu karena aku sudah muak denganmu. Aku hanya ingin kekuasaan dan menghancurkanmu. Akulah yang menguasai kekuatan gelap itu. Adipati, hatimu sudah dipenuhi dengan kebencian. Lebih baik hentikan semua ini. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak membutuhkan maafmu. Aku hanya ingin membunuhmu. Beristirahatlah dalam kegelapan, Pangeran. Aku tidak lagi memaksakan kekuatan ini. Aku membukanya untuk melindungi rakyat dan kerajaanku. Tidak akan kubiarkan. Apa ini? Tidak, ini tidak mungkin. Pedangnya berubah. Auranya tiba-tiba saja berubah. Arga, aku tidak akan memaafkanmu. Kau sudah menghancurkan pedangku. Pergilah dan jangan kembali menjadi orang yang jahat, atau aku bisa menghabisimu di sini. Haha, jadi kau mengancamku. Kau itu hanya anak kecil yang seharusnya tidak perlu ikut campur. Semua hal yang menyangkut kerajaan Arunika, maka itu akan menjadi urusanku. Aku akan mengakhiri semuanya. Hanya aura surya milik Pangeran Arga yang sanggup menutup kembali portal tersebut. Pangeran Arga, lakukan sekarang. Jangan harap engkau bisa menggagalkannya, bocah. Lawanmu adalah aku, Raksa, dan jangan pernah kau menyentuh putraku. Ya, Arga, menjauhlah. Biarkan dia menjadi urusan ayah. Panglima, kita harus membantu ayah. Aku tidak bisa membiarkan dia bertarung sendirian. Jangan biarkan Raja Arkan yang menghadapi Adipati Raksa. Percayakan pertarungan ini pada Baginda Raja. Jika dia membutuhkan bantuan, kita bisa langsung menyerangnya. Kalau begitu, aku yang akan mengurus segel itu. Pangeran Arga tampak kehilangan banyak tenaga. Hamba harus membantunya. Tunggu, Wira. Kemurnian aura surya tidak boleh terkontaminasi. Pangeran Arga harus menyelesaikan penyegelan ini dengan keteguhan jiwanya sendiri. Kekuatan matahari, kembalilah menyegel kegelapan demi kedamaian Arunika. Berani-beraninya kau menghancurkan semuanya. Semuanya sudah selesai. Kau memang anakku, Pangeran Arga. Dengarkan semuanya. Hari ini pemuda ini telah berdiri membentengi kita dari kemusnahan. Pangeran Arga telah berhasil menyelamatkan kerajaan Arunika. Hormat bagi sang penyelamat Arunika. Kita harus kembali ke istana. Tentu saja, anakku. Kita akan segera pulang.
rakyat Arunika, hari ini hari yang kita nanti-nantikan. Akhirnya tiba, kegelapan panjang yang menyelimuti tanah air kita telah sirna, dan fajar kemenangan telah menyinari kembali setiap sudut negeri ini. Selama ini kita berdiri di bawah bayang-bayang ketakutan. Namun hari ini di hadapan para dewa dan para sesepuh kita dan seluruh rakyat negeri ini, saya umumkan dengan penuh rasa bangga bahwa pemuda yang berdiri di samping saya ini bukan sekadar putraku sendiri. Dia adalah pewaris sah kerajaan Arunika. Dialah sang pewaris matahari sejati yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk membebaskan kita dari belenggu kegelapan. Hiduplah Pangeran Arga! Hidup sang pewaris matahari! Hidup kerajaan Arunika! Rakyat Arunika yang hamba cintai, kemenangan hari ini bukanlah milik hamba seorang, melainkan milik kita bersama. Keberanian kalian bertahan di tengah kegelapan itulah yang memberi hamba kekuatan untuk terus bertarung. Cahaya ini tidak lagi menjadi beban atau kutukan. Cahaya ini adalah janji bahwa selama matahari ini masih terbit di Arunika, tidak akan ada lagi kegelapan yang mampu merenggut kedamaian kita. Dengarkan suara mereka, Arga. Mereka tidak hanya melihat seorang pahlawan, mereka melihat harapan masa depan mereka. Dan hamba tidak akan pernah mengecewakan harapan itu, Ayah. Selamat datang Pangeran Arga. Terima kasih sudah kembali dengan selamat. Selamat datang Pangeran Arga. Semua orang menanti Anda. Pemandangan yang indah, bukan? Sudah sekian lama negeri ini tidak merasakan hangatnya pagi tanpa rasa cemas akan datangnya bahaya. Benar ayahanda, rasanya seperti mimpi, mengingat bagaimana kemarin kita berjuang di tengah kehampaan dan keputusasaan. Melihat Arunika kembali bernapas lega adalah hadiah terbesar dalam hidup hamba. Anakku, perang terbesar memperebutkan mahkota dan kekuatan telah usai. Rahasia kekuatan matahari dalam dirimu telah terungkap secara agung di hadapan seluruh dunia. Namun, ketahuilah, memenangkan peperangan hanyalah ujian pertama seorang raja. Ujian berikutnya adalah merawat apa yang telah kita selamatkan, bukan? Tepat sekali. Memimpin dalam masa damai terkadang membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada bertarung di medan peperangan. Iya ayahanda, aku mengerti. Kini tugas utamamu adalah mempersiapkan dirimu, bukan lagi sebagai seorang prajurit yang menghancurkan musuh, melainkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana yang merawat luka negerinya dengan kasih sayang. Mengerti ayahanda, kekuatan ini dahulunya lahir dari rasa sakit dan pengorbanan. Namun kini aku paham bahwa takdir aku adalah menjadi pelindung. Aku siap belajar dari ayahanda. Aku akan menjaga kedamaian kerajaan Arunika, merawat setiap rakyatnya dengan segenap jiwa dan kekuatan ini. Matahari Arunika kini berada di tangan yang tepat. Ho 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 ho. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?